Misalkan sakit saraf tulang belakang terjepit sehingga untuk berjalan cukup sulit. Sakit sehingga harus dibantu tongkat kaki 3. Akibatnya A. Sholat jamaah di masjid tidak boleh karena tongkatnya kena najis menurut pendapat tokoh kampung. B. Sholat Jumatnya tidak bisa melaksanakan kecuali ada yang siap antar jemput. C. Ketika mengimami sholat berjamaah dengan istri kadang batal karena kentut, akan wudhu lagi merasa berat. Bolehkah bertayamum untuk melanjutkan sholatnya lagi, Ustaz? Ya, jadi ya tanya pakai tongkat kaki 3 itu. Lah kok digoreng masjid ora entuk nggo salat itu untuk apa? Kok kena najis? Ya. Tongkat gue melaku kok kena najis apa kok jodoh-jodohke nggon kotoran. Ya, melaku itu mesti wis wong apalagi ada mesti mlakune milih. Ya, apalagi jalan mlakune nganggo tongkat, mesti metune mesti milih dalan-dalan yang bersih, ora mungkin tuh nggon letongan-letongan itu. Mesti dalane yang resik. Kalau dikatakan kena najis, ini najis apa? Kalau memang betul-betul kena najis, ya omong tongkatnya ya dicuci, gantung tongkatnya itu tidak masalah. Kalau memang kena najis. Dan kalau tanah itu tidak najis, ya teken gue melaku neng di tanah itu tidak najis, tanah itu malah bersuci, tidak najis itu. Hanya pendapat saja, pendapat orang kampung, tokoh kampung itu pendapat tanpa dasar itu. Jadi tangan kaki tongkat tadi bawa ke masjid untuk sholat boleh saja, sah. Apalagi kalau sholatnya harus memakai tongkat itu juga boleh. Karena memang bisanya begitu, namanya dalam keadaan sakit sah, tidak apa-apa. Dibawa ke masjid tidak apa-apa, boleh, sah itu. Kalau sholat Jumat tidak bisa, kecuali ada yang jemput, ya anaknya itu mengantarkan ke masjid atau tetangga dekatnya yang ada. Ya, saya rasa kalau pesan, saya naik Jumatan saya dihampiri ya, kalau saya berangkat sendiri nggak bisa, saya rasa mau itu. Si banyak yang mau, pemeran di sedulur wong Islam ning kono ya, mau. Kalau terpaksa tidak ada yang jemput, tidak bisa jalan ya sudah, di rumah ya tidak masalah. Wong tidak bisa jalan, nggak ada yang jemput, bagaimana? Sing arep mlaku. Terus ketika mengimami sholat batal, ya. Arep wudu pegah, lah nek pegahe ora keneng ya. Memang syarat sahnya sholat harus wudu. Ya karena wudu dan ada air dan kamu, lah tadi mau sholat sudah bisa wudu, bareng batal kok tidak bisa wudu gimana? Nah, masalahnya berat, rekoso lah. Rekoso kalau memang mau sholat ya wudu. Nek mau sholat tidak wudu, tidak sah sholatnya. Nah perkara wudu, sholatnya yang adek abot, kamu boleh duduk. Duduk pun berat, boleh berbaring. Tapi wudu nggak boleh ditinggalkan. Karena syarat sahnya sholat harus wudu, bersih darah atas kecil. Tayamum, boleh tayamum kalau memang ada yang menyebabkan membolehkan tayamum. Ya, misalnya kamu sakit, ya. Sakit kalau kena air tadi mengganggu, memperlambat sembuhnya atau malah menjadikan parah. Artinya dengan sakit tidak boleh kena air, itu boleh tayamum. Kalau sehat tidak sakit, mung jiko banyu rada rekoso, dia bikin mudahnya bisa kok. Ya. Merasa jalan ke sana, siapkan
ceret kalau perlu untuk wudhu di situ. Boleh. Pokoknya kalau sholat batal dari wudhunya, mau sholat ya harus wudhu dulu. Ya, yang saya tanyakan masalah Ustadz berulang kali menerangkan bahwa yang membedakan orang kafir itu adalah sholat. Yang saya tanyakan di sini, penyembelihannya orang yang tidak sholat itu haram. Apakah minyak yang bekas menggoreng, katakanlah ayam disembelih orang yang tidak sholat, katakanlah orang kafir, itu untuk menggoreng lainnya sejenis tahu, tempe, apa juga masih haram. Yang kedua, masalah akikoh itu yang abdol itu dibagikan masak atau mentah, Ustaz. Terus kulitnya itu apa boleh dijual? Yang ketiga, saya itu punya musola, Ustaz, tapi tidak saya pakai karena setiap saya ada tidak ada teman karena saya di MTA ini. Terus saya akhirnya mencari teman sholat berjamaah di Masjid Jamek atau Masjid Agung. Yang selanjutnya saya mohon doanya, Ustadz. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun saya masuk MTA kalau tidak salah sejak tahun 2014 itu istri dan anak saya belum ikut. Jadi saya mohon doanya kepada warga MTA dan Al-Ustadz. Ya. Demikian yang saya aturkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama minyak bekas untuk menggoreng bangkai. Ya, nah. Jadi yang disembelih bukan orang Islam itu berarti jadi bangkai. Ya, satu haram. Bekas minyak untuk menggoreng itu tadi ya haram. Ya, bekasnya haram. Seperti babi haram. Habis menggoreng untuk babi, ya terus kita goreng ayam. Ayamnya jadi babi apa babinya jadi ayam? Ayamnya jadi babi, ya haram itu. Enggak, padahal babinya sudah tintas, cuma minyaknya. Lah minyaknya tadi kan jadi satu. Ya, dengan babinya tadi, jadi keharamannya mencampur aduk dari satu minyak tadi untuk goreng ya ayam atau goreng ikan adalah itu semuanya itu ya, jadi haram ya, campuran barang yang haram ya haram. Maka yang halal dan yang haram jangan dicampur adukkan. Kalau yang haram dan halal dicampur adukkan, yang halal tadi jadi haram ya. Kemudian akikoh yang afdol bagi mentah apa bagi masak ya. Yang afdol tentunya dibagi mentah, sebab entah ya kalau di Trenggalek sana, kalau di sini itu kalau kita bagi mateng itu biasanya disertai dengan yang lain-lain. Masa ngeteri apa gulai sedikit tuh, mesti tambah nasi ya, gula lah gula tambah nasi. Nah biasanya kalau model sini, kalau diteri begitu terus ada seolah-olah ada isyarat supaya nyumbang, enggak? Nah terus timbul nyumbang. Padahal akikoh itu ibadah kok disumbang. Nah akikoh beli wedhus 2 juta, sumbangannya untuk 5 juta. Berarti dah mulane kalau sudah tidak punya anak diakikoi, esuk ngakikoi anake tanggane. Sebab batiwi. Nah akhirnya seolah diperdagangkan ibadahnya, jadi orang untuk ganjaran mendapatkan supaya sumbangannya dapat banyak. Lah itu enggak. Maka kalau dibagikan mentah seperti korban itu, orang dikasih daging korban mentah gitu, enggak ada tuh orang berarti kasih terus nyumbang, enggak ada gitu. Maka lebih afdal diberikan mentah. Kalau mau dibagi mateng ya boleh saja, asal tidak menimbulkan masalah baru. Nah, kalau timbulkan mateng terus timbul nyumbang kan jadi masalah tadi. Hukumnya piye iki wong di akikoh
Padahal akikah itu termasuk nusuk, ya, nusuk. Dan kita berikrar inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan nusukku. Jadi nusuk itu ibadah, wujudnya ibadah menyembelih hewan. Menyembelih hewan contohnya kurban atau akikah itu menyembelih hewan tujuannya untuk ibadah. Maka kalau tujuan ibadah hanya mengharapkan lillahi rabbil alamin, mengharap ridhonya Allah, bukan kok saya mengharap sumbangan, tidak. Nah, akikah yang afdol. Kemudian punya musola tidak dipakai karena termasuk di MTA nggak ada jamaahnya, ya di jamaah keluarga itu bisa Pak. Nah, tahu memang pindah masjid lain ya boleh saja. Kenapa setelah masuk MTA kok tidak ada teman jamaah do lari, ya lari, ragilem soal masjid MTA, gitu. Nah gitu dah. Nah maka itulah, wong mergone ngaji neng MTA lah kok masjidnya dijodak. Alah ya apa masjidnya, gitu. Nah itulah. Tur urung ngerti MTA itu seolah kayak barang najis gitu. Wong MTA itu majelis tafsir Al-Quran. Di situ tempat ngaji yang dikaji tafsir dan hadis. Lah kok malah disirik? Jare aliran sesat. Aliran sing ora sesat sing ora tahu ngaji. Nek sing ora tahu ngaji apa-apa gelem wis kuwi ora sesat ya. Nah itulah. Dan orang tidak mau, biar saja nanti kalau sudah ya mengerti baru dia nanti akan mencari. Ya, maka kita terus sholat di masjid lain boleh, ya, sholat di masjid lain boleh. Gitu Pak ya, tidak usah kecewa lah. Dia gelem ya nanti dididik anak-anaknya istinya lah. Maka itu yang penting lagi ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau yakin bahwa itu apa yang diajarkan di MTA itu benar, Quran dan Sunnah, yakin kebenarannya, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka, maka dibawa. Jangan hanya saya sendiri, istri saya dinasihati, anaknya dinasihati, diajak ngaji. Padahal belum mau, apa alasannya? Alasannya apa? Gitu lah. Saya yakin belum maunya itu karena belum tahu. Nanti kalau udah tahu, insya Allah justru ini yang saya cari kan gitu nanti. Itu banyak yang silaturahim diangkat pagi itu kan, begitu kan? Ya, mengerti agama betul setelah ngaji di MTA ini. Ya mudah-mudahan lah dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan warganya termasuk istri dan anaknya semuanya menyatu ikut ngaji dalam kegiatan mempelajari tafsir Quran dan hadis Nabi untuk menuntun hidup.